Baik, selamat siang semua. Selamat bertemu kembali di Manufacturing Digital Hub. Di hari ketiga, sesi kedua ya, kita akan coba bahas tentang satu hal menarik yang mungkin kalau orang-orang pabrik ini rada-rada takut bicarainnya, namanya dark factory ya. Nah, dark factory itu apa? Nah, kita akan bahas di sesi workshop kita pada siang kali ini. Selamat bergabung buat teman-teman yang ada di YouTube. Bisa mengikuti kegiatan kita juga dari YouTube. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vanki Christian, Sekjen dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas, di mana kami dalam berbagai kesempatan terus menyuarakan terkait dengan implementasi teknologi informasi di lingkungan pabrik. Nah, siang kali ini saya akan coba bahas tentang dark factory yang mungkin sedikit banyak menjadi rame beberapa tahun belakangan ini karena adanya penerapan teknologi informasi di lingkungan pabrik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dark factory kita sudah siap atau belum? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, tapi sejujurnya ini mungkin sudah bukan lagi hal yang baru yang kita tahu ya. Kita lihat video berikut ini. Ini penerapan dark factory di salah satu pabrik otomotif yang ternyata sedang membangun juga pabriknya di sini ya. Ya, kita lihat ini bagaimana mereka menerapkan teknologi yang sangat presisi yang sebetulnya Bapak Ibu semua juga sudah lihat sebagian ada di tempat sini ya di Manufacturing Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat di dark factory ini kita lihat tidak ada orang malah ya, kebanyakan hanya ada mesin. Tidak ada orang di dalam pabrik ini ya. Nah, kemana orangnya? Nah, ini jadi satu tema menarik yang mungkin kita akan bisa bahas terus. Ya, ini adalah implementasi dari dark factory yang sudah terjadi di beberapa negara, khususnya negara-negara besar seperti China yang begitu kuat manufacturingnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia telah siap? Nah, kalau kita bicara dark factory itu apa? Dark factory itu adalah proses produksi dari satu manufaktur yang sudah semuanya ini otomatis. Gak ada lagi pekerja yang terlibat, ya, gak ada lagi orang yang terlibat. Jadi lampunya bisa dimatikan, makanya namanya dark factory, ya. Nah, ini konsep yang diintroduce secara global, pengertian dari dark factory. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena sebetulnya dalam banyak pabrik, kalau Bapak Ibu semua lihat di dalam area kita ini, sudah banyak diperkenalkan konsep automation. Satu itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan beritanya dalam 3 tahun terakhir ini ada satu kata yang demikian booming ya, namanya artificial intelligence. Nah, ini artificial intelligence dan robot ini bekerja bersama, ini yang membuat dan ditujukan untuk mencapai tingkat optimalisasi efisiensi di dalam pabrik. Nah, negara yang pertama kali mengklaim mereka sudah masuk ke dalam era dark factory adalah China. Nah, ini konsep global dari dark factory. Nah, pertanyaan besarnya adalah sudah siapkah Indonesia? Ya. Sudah siapkah Indonesia artinya sudah siapkah Anda, sudah siapkah saya, sudah siapkah kita kalau di dalam manufaktur kita, dark factory ini menjadi hal yang harus kita terima.
Nah, kalau kita lihat pemerintah Indonesia sebetulnya telah menginisiasi program namanya Making Indonesia 4.0. Di mana memang salah satu faktor yang menjadi konsentrasi dari pemerintah kita adalah mendorong perkembangan di industri manufaktur. Karena apa? Karena industri manufaktur Indonesia ini kontribusinya 17,16%, hampir 20% dari PDB kita. Kemudian juga memiliki kontribusi ekspor yang cukup besar ya, 74,30% kontribusi ekspornya di tahun lalu. Dan ini peringkat 12 ya di dalam nilai manufacturing value added di tahun 2023. Dan juga ini menyerap investasi sampai dengan 42%. Jadi sebetulnya itu sebabnya kenapa pemerintah kita memiliki konsentrasi yang sangat besar terkait dengan industri manufaktur. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam kesempatan kita di Manufacturing Indonesia, ini merupakan expo terbesar. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sempat lihat, ya mungkin di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin di ASEAN ini termasuk expo manufaktur terbesar. Jadi ini adalah kinerja sektor industri kita. Nah, pemerintah selalu memonitor ini. Namanya Purchase Managers Index Manufaktur atau PMI Manufaktur. Kenapa? Karena nilai ini menunjukkan seberapa kuat industri kita ya untuk bisa bertahan. Nah ini mungkin hanya di saat kita mengalami pandemi nilainya di bawah 50. Tapi sampai dengan sekarang ini angkanya masih di kisaran dari 48 sampai dengan 51,9%. Jadi kenapa pemerintah kita mendorong banyak sekali industri bisa berkembang di Indonesia karena ini adalah nilai yang harus dikejar. Berikutnya apa lagi? Kalau kita bicara dampak transformasi industri 4.0 buat Indonesia ini dampaknya tentu luar biasa. Ya, karena apa? Karena kita lihat pemerintah sudah punya beberapa strategi semenjak diluncurkannya program Making Indonesia 4.0 2018. Kemudian pemerintah juga terus mengeluarkan regulasi terkait yang namanya pengukuran kesiapan implementasi transformasi digital atau INDI 4.0. Nah di INDI 4.0 inilah kemudian pemerintah mengukur seberapa besar apa yang telah dicapai dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dengan menggunakan pengukuran yang namanya pengukuran INDI 4.0. Nah dampak transformasi ini kita memang ingin mentarget 100 transformasi industri champion di dalam pendekatan menggunakan konsep INDI 4.0. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung bisa mengambil tempat duduk. Nah, peta jalan Making Indonesia 4.0 ini tidak berhenti sampai di konsep yang namanya INDI saja. Tapi kalau Bapak Ibu keliling ngelihat di sini, ini adalah apa yang disebut namanya ekosistem. Ekosistem transformasi digital atau ekosistem inilah yang kita sebut sebagai tadinya namanya Sindi ya. Nah, dalam perjalanannya pemerintah kita masih terus mendrive apa yang disebut dengan INDI 4.0 dan mereka setiap tahun memberikan award kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa diukur. Nah ini ngukurnya gimana Pak? Ngukurnya simple sekali. Jadi sebetulnya ada tools yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, kita bisa ngukur diri kita sendiri. Kemudian kita submit dan ini nanti akan dilakukan asistensi. Ya, jadi ini INDI. Oke, terus apa lagi? Pemerintah melihat bahwa sekarang malah pengukurannya INDI jauh lebih kompleks. Oleh karena itu mereka mentargetkan beberapa hal. Misalnya energy consumption ini menurun. Itu dia sebabnya pemerintah tahun lalu mengeluarkan regulasi terkait dengan pelaporan energi atau carbon monitoring. Energy monitoring ya. Meskipun banyak yang komplain semenjak itu
rilis ya. Tapi kalau kayak Bapak nih perusahaan apa nih? Astra Auto Part ya kan? Ya pasti mesinnya udah siap semua. Gampang itu ya untuk ngukur penggunaan energinya. Tapi kalau buat industri lain, wah ini luar biasa challenge-nya ya. Karena mereka harus merombak sebagian besar infrastrukturnya untuk bisa melakukan energy monitoring. Minimum masang kWh meter digital. Itu aja udah lumayan mahal harganya. Kemudian tentu tujuan dari Industry Champion ini adalah meningkatkan productivity level ya. Jadi ini juga diukur dan juga mengurangi production cost. Jadi tetap ujung-ujungnya apapun itu yang diukur selalu adalah optimalisasi dan efisiensi. Lanjut. Nah, di dalam program Making Indonesia 4.0 ini memang telah dibuat programnya seperti ini. Jadi ada yang pertama melakukan assessment dan pendampingan industri 4.0. Kalau nggak salah ini udah ikutan nih. Sudah ikutan. Udah dapat award belum ya? Udah dapat award ya? Tahun berapa? 23 ya? 24 ya? Dapat ya? Jadi setelah ini kemudian diberikan penghargaan. Nah ini Bapak berarti di sini nih ya. Penghargaan di Indi 4.0 ya. Nah kemudian ada ekosistemnya ya. Kalau Bapak tadi Ibu keliling lihat, ya ekosistem ya seperti ini gitu. Jadi ada yang pemain, ada yang supplier, ada yang manufakturnya, ini dalam ekosistem. Kemudian ada program ini awareness dan pelatihan manajer transformasi, sudah jalan juga tahun ini juga sudah jalan. Pelatihan, kemudian dibangunlah Pusat Industri Digital di Indonesia atau PD di Kebayoran. Udah sempat datang? Ya di sana awardnya juga di sana ya. Kalau kegiatan juga di sana soalnya di PD. Nah di PD ini kita bangun banyak. Tadinya ada use case pabrik kecil sih. Cuma nggak tahu ya sampai sekarang jalan apa enggak ya. Ada yang masih jalan ada yang enggak. Jadi dulu ada Toyota di situ, ada apa segala macam. Kemudian ada pelatihan e-smart IKM. Ada insentif, kemudian ada program Indonesia Partner. Nah tapi yang masih jalan Bapak Ibu ini. Penunjukan lighthouse. Jadi kalau sudah award nanti naik satu level lagi. Jadi namanya lighthouse. Nah kalau lighthouse berarti tempat Bapak Ibu manufaktur akan menjadi role model. Ya menjadi role model orang kalau mau lihat gimana sih penerapan teknologi di industri manufaktur. Ya bisa ke tempat Bapak Ibu yang telah menjadi lighthouse. Nah ini program dari Kementerian Perindustrian yang kita dukung sampai dengan saat ini. Berikutnya apa? Ya tadi ada National Lighthouse. Jadi ini menjadi role model. Ya jadi kalau saya mau lihat implementasi di industri otomotif, mungkin saya ke Astra Auto Part. Gitu. Tapi kalau saya mau lihat di industri manufaktur yang membuat produk untuk yang lain, saya ke Batam di Schneider. Ya kan, ada kayak gitu. Jadi model ini menjadi role model. Nah, tentu ini akan menjadi mercusuar ya. Karena apa? Saya mau lihat baseline penerapannya kayak gimana sih? Oh, saya bisa mengacu ke pabrik itu. Dan juga ini merupakan showcase. Nah, artinya apa? Kalau perusahaan Bapak Ibu ditunjuk menjadi atau menang ya menjadi lighthouse secara nasional dan juga nanti ada secara global, tentu Bapak Ibu harus bersedia tempatnya didatengin orang. Nah ini karena apa? Karena menjadi showcase ya atau demonstrasi. Nah ini akan membantu kita memahami adopsi teknologi yang ada yang diterapkan. Lanjut lagi. Nah bagaimana model tahapannya? Jadi tadi kalau sudah mengikuti assessment Indi 4.0, nanti akan dipilih oleh tim ini gabungan dalam Kemenperin dan juga asosiasi untuk bisa menjadi champion di Indi 4.0. Kemudian ada evaluasi lagi, ada proses percontohan lagi, referensi menjadi National Lighthouse Industry 4.0. Nggak tahu berapa sekarang di Indonesia ya? Kayaknya udah 4, 18 yang dapat Indi, yang Lighthouse. Yang mau lighthouse 18 ya. Tapi nanti biasanya kan cuma 2 atau 4 ya. Gak banyak ya.
5. 10 ya, di atas 10. Nah, jadi kalau semakin banyak tentu akan sangat baik ya. Karena apa? Karena kita bisa punya acuan model karena industrinya bisa beda-beda. Ya kan? Harusnya industri beda-beda. Jadi Astra aja ada berapa yang masuk seingat saya. Enggak cuman ada kan, enggak cuman Autopart ya. Jadi ada beberapa. Karena model implementasinya di industri manufaktur yang berbeda mungkin sedikit berbeda. Nah, kemudian setelah National Lighthouse ini ditunjuk menjadi National Lighthouse, tahapan selanjutnya adalah apa yang disebut namanya Global Lighthouse. Udah ada belum Indonesia? 2. Terakhir 2 ya. Batam. Schneider sama ini. Lanjut. Nah, ini lagi persyaratan kriteria National Lighthouse. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa kita buat sesi ini ya? Karena sebetulnya ada beberapa key teknologi yang akan dilihat oleh panitia, oleh panitia yang akan mengevaluasi. Contoh, kriteria Lighthouse Industry telah melaksanakan sistem teknologi industri 4.0 paling sedikit 3 key teknologi. Key teknologinya apa aja? Nah ini loh, Industrial Internet of Things. Dia cek, udah ada belum? Udah ada belum diterapkan Industrial Internet of Things di perusahaan manufaktur itu? Yang berikutnya apalagi? Cloud computing, sudah pakai belum cloud computing di perusahaan itu? Yang berikutnya apalagi? Big data dan analitik. Sudah diterapkan belum big data dan analitik? Ya. Kemudian apalagi? Artificial intelligence dan machine learning. Jadi bukan cuma sembarangan bawa ngisi form kemudian dievaluasi, ngajak kopi sekali bisa naik kelas, enggak. Justru akan dicek benar-benar sudah menerapkan key teknologi ini belum. Apalagi additive manufacture, robotik dan automation, cyber security dan digital twin. Jadi ada 9 key teknologi. Kalau udah pakai 3 aja, ya ini udah bisa dievaluasi masuk ke dalam persyaratan industri Lighthouse Industry 4.0. Kemudian apalagi? Bukan cuma teknologinya ternyata. Ada juga pengembangan kompetensi SDM-nya. Jadi kalau teknologinya sudah ada, apakah di dalam perusahaan tersebut ada proses untuk bisa meningkatkan kemampuan dari karyawan untuk bisa menguasai teknologi-teknologi terkait. Apalagi memiliki bukti tertulis ya, bukti tertulis dampak implementasi. Jadi memang akan ditanya sama panitia. Loh ini Bapak Ibu apa dampaknya penerapan industri 4.0 di tempat perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah bukti tertulisnya ini loh banyak banget ada 13. Jadi nggak sembarangan. Bukti tertulisnya ditanya peningkatan produktivitas. Berapa banyak yang tadinya kalau belum pakai teknologi, begitu pakai teknologi produktivitasnya menambah. Yang biasanya produksi misalnya 100, karena penerapan jadi 150 misalnya. Jadi ada bukti tertulisnya. Peningkatan efisiensi kerja, wah ini juga penting ya. Ngukurnya gampang-gampang susah, peningkatan efisiensi kerja. Misalnya biasanya kalau proses produksi makan waktunya 10 jam, ini jadi misalnya cuma 8 jam, 6 jam. Karena penerapan teknologi-teknologi ini. Nah karena dia berkurang waktu jam operasional dari mesinnya, maka bisa dicapailah penurunan penggunaan energi. Nah ini juga dicatat. Kalau terjadi penurunan penggunaan energi, otomatis ada penurunan biaya operasional. Karena biasanya yang paling tinggi itu adalah listrik, energi itu yang paling banyak membebani biaya operasional pabrik. Kemudian yang agak rumit adalah peningkatan kualitas. Nah ini bagaimana ngukurnya Pak? Nah ini tentu tiap industri akan punya pendekatan yang berbeda ya. Tapi peningkatan kualitas ini menjadi salah satu yang diukur di dalam penerapan dari National Lighthouse. Apalagi penurunan penggunaan peralatan dan suku cadang ya. Jadi biasanya yang tiap hari jumlah pakainya sekian, mungkin setelah diterapkan teknologi dia akan turun. Ya. Kemudian apalagi? Efisiensi tenaga kerja, penurunan cycle time. At the end peningkatan laba dari perusahaan ini juga akan meningkat ya. Kemudian penurunan konsumsi bahan industri, pengurangan waktu downtime. Jadi inilah yang akan terjadi apabila kita menerapkan banyak
terkait dengan key teknologi yang di atas. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu rekan-rekan, ini orang nggak perhatiin. Padahal sebetulnya ini menjadi salah satu cara kita untuk mencapai ya tingkat operasional atau efisiensi di dalam pabrik-pabrik kita. Nah ini tentu ada tantangannya ya, ada wah Pak saya takut pakai robot nanti orang nggak ada yang mau kerja di sini gitu. Ya tapi jangan takut, teknologi akan selalu membantu meskipun ada plus minusnya. Nah ini adalah terkait dengan Lighthouse dan penerapan teknologinya. Berikutnya tahapan seleksi nasional. Jadi prosesnya gampang apa enggak? Enggak gampang juga karena ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi si perusahaan Bapak Ibu semua yang di manufaktur tentu harus mengajukan permohonan, melakukan pengisian form, biasanya online survey form, kemudian dilakukan oleh verifikasi oleh Kemenperin. Nah setelah verifikasi ada evaluasi, ada tim penilai yang datang, ya panitia tim penilai, kemudian barulah dilakukan panelis. Nah ini biasanya ada penilaian di lapangan ya, jadi tentu harus siap juga pabriknya divisit oleh tim Kemenperin dan panitia terkait untuk bisa dilihat seberapa besar. Nah ini siapa saja yang terlibat, ya ini ada tim penilainya, mulai dari kementerian, khususnya Kementerian Perindustrian, ada tenaga ahli industri 4.0. Nah inilah biasanya tenaga ahli ini dari kami di asosiasi. Ya, nah setelah itu baru adalah penetapan. Nah setelah penetapan baru nanti biasanya dalam 1 kali 1 tahun itu ada satu kegiatan. Biasanya kita gabungkan di dalam kegiatan yang namanya industri Indonesia 4.0, itu biasanya kita lakukan di bulan Oktober atau September. Sekaligus kita berikan award kepada para perusahaan yang ditunjuk menjadi Lighthouse Industry per tahunnya. Ya ini bentuk tahap permohonannya ya, jadi model formnya seperti ini, kelihatannya simple ya. Tapi nanti ada form isian yang harus perusahaan Bapak Ibu isi. Nah jadi termasuk juga di online survei nanti ada data-data terkait dengan informasi umum perusahaan, area penerapan industri, status penerapannya sampai mana, level kemungkinan penerapannya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan juga penilaian keseluruhan penerapan industri 4.0. Ini semua form isian, jadi nggak usah khawatir. Nah setelah itu tentu harus ada presentasinya. Nah jadi disiapkan juga tim khusus, biasanya dalam perusahaan menyiapkan tim khusus untuk bisa melakukan presentasi terkait dengan transformasi bisnis perusahaan. Jadi jelasin profil dari perusahaannya itu apa, roadmap dan journey transformasi industri 4.0-nya itu apa. Jadi bukan cuman oh ya Pak kami sudah implementasi sistem pakai ERP, sudah pakai industrial IoT, ya nggak cuma seperti itu ya, tapi in detail ini informasi yang harus bisa disampaikan kepada tim yang nanti mengunjungi. Kemudian apalagi use case implementasinya seperti apa. Karena banyak hal biasanya mereka hanya menganggap oh ini hanya beli sistem kemudian selesai. Tapi sebetulnya dari itu kita harus bisa mengangkat kenapanya kita beli sistem ini dan apa dampaknya. Jadi ini yang disebut dengan use case. Kemudian tentu tadi seperti yang saya bilang, yang diukur juga adalah seberapa besar karyawan yang ada di perusahaan itu juga bisa menggunakan capable ya atau mampu ya menggunakan semua sistem yang ada. Oleh karena itu perlu biasanya tahapan-tahapan training, tahapan-tahapan pelatihan gitu ya untuk pengembangan SDM. Dan yang paling rumit biasanya adalah menghitung dampak atau bukti dampak bisnis secara finansial dan operasional dari apa yang kita buat. Nah ini adalah rangkaiannya, jadi contoh ini ya tahun 2025 ini kita tahap penetapan ada 29 perusahaan yang mendapatkan award ya. Dan juga Lighthouse. Nah ini tahapan seleksinya, nah penetapannya nanti di Mei 2026. Ya, jadi nanti kalau perusahaan Bapak Ibu masuk, tahapan yang seleksinya nanti akan berjalan, kemudian ditetapkan di Mei 2026. Jadi sedang berjalan sekarang ini untuk saat ini di tahapan penilaian ya. Kenapa lama? Karena kalau tadi bayangin ada 30 perusahaan itu tim mesti keliling
ke 30 perusahaan kalau perusahaannya di Jakarta. Ini kebanyakan justru di area pabrik di luar Jakarta. Nah ini jadi National Lighthouse ini akan sangat membantu. Kenapa tema ini saya angkat menjawab pertanyaan apakah manufaktur Indonesia telah siap memasuki era dark factory. Karena tadi ini kalau kita menerapkan transformasi digital dengan cara pendekatan yang telah digariskan di dalam kriteria Lighthouse, ini akan sangat membantu implementasinya lebih cepat dan terarah. Ya, jadi saya mau highlight lagi ada 9 key teknologi yang Bapak Ibu, teman-teman semua, baik yang onsite maupun yang online, harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah Industrial Internet of Things. Yang kedua, Cloud Computing. Yang ketiga, Big Data dan Analytic. Yang keempat, Artificial Intelligence dan Machine Learning. Kemudian berikutnya, Augmented Reality. Jadi jangan dibilang, wah Pak ini teknologinya kayaknya nggak cocok banget sama kita punya pabrik. Nggak juga ya, karena nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa memilih teknologi mana yang cocok dan tepat buat diterapkan di pabrik. Minimum harus ada 3 ya, ingat tadi kriterianya harus ada 3 key teknologi dari 9 ini yang telah diterapkan di dalam pabrik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya apa? Robotik dan automation. Kemudian cyber security, digital twin. Pak kok cyber security sekarang jadi concern ya di pabrik? Ya sekarang cyber security menjadi salah satu concern di pabrik karena pabrik akan sangat mudah, rentan, terganggu kalau kita tidak meningkatkan kemampuan dari cyber security-nya. Ya, jadi Global Industry 4.0 ini angkanya semakin besar. Di Indonesia mungkin challenging ya, karena banyak pabrik kita sekarang lagi relokasi, tidak hanya di Jakarta, tapi dia geser ke daerah-daerah lain yang mungkin kemampuan untuk industrinya juga sudah mulai berkembang. Jadi mereka geser ke Jawa Tengah, mereka geser ke besok tanggal 10 ada kegiatan kami di Batang gitu ya, di daerah Jawa Tengah. Karena apa? Karena Batang Industrial Park itu berkembang sekarang. Ya ini juga salah satu hal yang menjadi concern, salah satunya adalah robot ya. Mungkin kalau Bapak Ibu keliling di sini udah ngelihat banyak robot. Ada mitra kami di B3 itu namanya Robopark. Nanti bisa lihat juga robot-robot industri di sana. Nah itu juga menerapkan robot ya. Nah yang saya mau bilang adalah kita ini masih belum banyak penerapan robotnya. Kalau di pabrik-pabrik besar seperti di China ini sudah 51% menggunakan robot. Jadi jangan takut kalau sebagian besar tugas-tugas kita manusia akan digantikan oleh robot. Karena robot ini akan membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif dan perlu presisi yang sangat tinggi ya. Meskipun manusia akan selalu ada. Tapi penerapan robot dan artificial intelligence ini akan menjadi besar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada China, Jepang, United States, Korea dan Jerman ini yang mereka sangat intensif menggunakan robot-robot di dalam mesin-mesin di dalam produksi mereka. Ya, jadi ini adalah ya, jadi terakhir slide saya mau bilang bahwa dengan penerapan dark factory di pabrik-pabrik kita, di Indonesia pun juga sudah mulai banyak, kita akan mengarah ke masa depan dari manufaktur. Future of manufacture itu apa sih? Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat, satu ya, pertama adalah penerapan kolaboratif robot atau cobot. Ya, jadi tangan arm seperti itu akan menggantikan fungsi manusia. Berikutnya apa? IoT sensor. Ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penerapan dari implementasi dari dark factory ya. Karena kan gelap, nggak ada lagi orang gitu ya. Semua akan digantikan perannya oleh robot dan sensor. Kemudian apa? Berikutnya tadi tangan menggantikan tangannya orang. Tapi ada lagi yang digantikan, yaitu mata orang digantikan dengan apa yang disebut namanya computer vision. Jadi robot-robot nanti akan ada juga kameranya, itu menggantikan fungsi orang di sana. Nah ini semua akan masuk ke dalam sistem. Nah inilah digunakan mesin-mesin yang lain gunanya buat misalnya predictive machine analytic. Jadi mereka bisa
melakukan analisa ya atas mesin. Kemudian apalagi wearable ya. Nah ini yang namanya industrial augmented reality. Konsep umumnya namanya digital twin gitu ya. Jadi ini adalah yang juga kita sering lihat. Kemudian apalagi mungkin kita akan ada masuk masa di mana wearables itu menjadi sesuatu yang kita akan gunakan terutama di pabrik-pabrik kita. Kemudian unmanned truck kapan Pak? Ya, truk-truk yang berjalan sendiri tanpa perlu ada lagi orang. Selama sistemnya sudah siap, ini sudah ada teknologinya, tinggal diterapkan. Kemudian tentu yang perkembangan selanjutnya adalah enterprise resource planning ini akan berkembang dan berkembangnya menjadi sesuatu yang lebih luas, yang terlibat dengan banyak hal. Contoh misalnya penerapan teknologi blockchain ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan dark factory yang sekarang ini telah menjadi ketakutan dan juga peluang sebetulnya ya. Karena di Indonesia kalau ada dark factory diterapkan ya tentu ada hal yang menarik ya. Karena orangnya yang tadinya kerjanya hanya di pabrik menjadi operator, dia harus punya kemampuan yang lebih dari hanya sekedar sebagai operator. Nah itu mungkin yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan pada siang kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya dengan topik kita dark factory, apakah Indonesia sudah siap? Boleh kita berdiskusi. Sorry Pak baru duduk gak apa-apa ya, udah sampai slide terakhir. Ya ini dark factory, ada yang tanya dalam satu sesi sebelumnya juga pernah nanya, Pak dark factory itu mulainya dari mana? Kalau kita belum siap sejauh mana ya, jadi PR pertama sebetulnya adalah kita bisa melakukan monitoring nggak atas semua mesin kita. Jadi satu tahapannya monitoring. Yang kedua tahapannya controlling. Jadi kalau sudah bisa monitoring biasanya tahapannya controlling. Nah kalau controlling biasanya orang akan menggunakan pendekatan yang berbasis PLC kah, SCADA lah, segala macam. Jadi banyak ya. Kenapa harus ada controlling? Karena disitulah kita bisa melakukan level yang namanya workflow dan automation. Nah kalau workflow dan automation itu bisa, berarti sudah sebagian fungsi itu akan masuk ke sistem. Nah terus ada beberapa bagian yang mungkin, Pak ini kita lihat ini kelihatannya bisa digantikan oleh robot arm, tangan-tangan robot, ya ganti dengan tangan robot. Kadang-kadang kita kalau di pabrik merasa oh ini akan menggantikan kerjaan sebagian orang, ya mungkin iya. Tapi orang yang tadinya bekerja di situ justru kita harus tingkatkan kemampuannya agar dia tetap bisa bekerja di pabrik, dia tetap punya potensi karena apa? Mesin apapun akan tetap perlu orang. Jadi nggak akan ada mesin yang fully automatic nggak perlu orang sama sekali, enggak. Tetap ada orang. Meskipun menerapkan robot, menerapkan artificial intelligence, apalagi menerapkan artificial intelligence. Di dalam pendekatan artificial intelligence itu ada konsep namanya human in the loop. Jadi meskipun ada decision yang dibuat oleh automation, oleh workflow, oleh proses artificial intelligence yang dibuat, tapi tetap ada orang yang terlibat untuk mengambil suatu keputusan ataupun pemeriksaan. Jadi ada human in the loop. Nah itu mungkin yang saya bisa sharingkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Terima kasih telah mengikuti sesi Dark Factory. Kita akan siap-siap nanti kita lanjut jam berapa? Jam 3 ya untuk sesi workshop berikutnya.